Silakan Baik. Prof. Nunu. Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu Pimpinan Komisi 10 dan anggota yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan dari Kemendikbudristek yang saya banggakan. Izin menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, masukan terkait dengan peningkatan kompetensi GTK terus kami lakukan dan terima kasih terkait dengan masukan dari Prof. Furtazan terkait dengan integrasi PPG dengan pendidikan S1 ke pendidikan juga sudah kami lakukan kajiannya saat ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan ke Pak Menteri terlebih dahulu untuk implementasinya. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari dari Pak Muhammad Hairudin Amin terkait dengan kapan redistribusi guru ASN sekolah swasta bisa dilakukan, kami sampaikan bahwa Permen terkait dengan hal ini sudah terbit pada tanggal nomor 1 tahun 2025 tentang distribusi guru ASN pada Sadik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pada tanggal 25 Juni 2025 sudah terbit Kepmen nomor 82 tahun 2025 tentang juknisnya. Kami sampaikan bahwa dalam juknis tersebut juga mengatur terkait dengan kriteria guru ASN apa yang bisa diredistribusi, kemudian kriteria Sadik seperti apa yang bisa menerima redistribusi, juga tugas dan tanggung jawab pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Sadik swasta atau Sadik yang dikelola oleh masyarakat, dan juga tim pertimbangan yang dibentuk. Termasuk juga penghitungan kebutuhan guru yang dibutuhkan saat ini baik oleh Pemda maupun oleh Sadik swasta. Kami sampaikan bahwa redistribusi itu tidak serta-merta bisa memindah guru atau mengembalikan guru ke sekolah asal, karena saat ini sudah ada proses seleksi ASN P3K berikutnya. Jadi kami sampaikan bahwa kalau dari tahun 2021 hingga 2023 ada 110.148 guru swasta di sekolah swasta yang menjadi ASN di sekolah negeri. Kemudian sepanjang tahun itu juga ada seleksi guru ASN juga. Sehingga beberapa guru di sekolah negeri itu juga sudah mulai terpenuhi, ada yang mulai dipindahkan ke tempat lain, dan sekolah-sekolah swasta juga sudah mulai merekrut guru-guru yang pada saat itu dipindahkan ke sekolah lain. Nah, pada kesempatan saat ini dalam juknis juga disebutkan bahwa untuk redistribusi ini keterlibatan antara BKN karena terkait dengan pendataan guru dan juga penerbitan UNOR swasta atau unit sekolah swasta, penomorannya dimasukkan ke dalam BKN. Saat ini proses sosialisasi dan rapat teknis terkait dengan hal ini terus dilakukan, dan di juknis disebutkan bahwa redistribusi itu bisa dilakukan dalam tahun ini dalam 2 kali. Yang pertama bulan April tahun 2025 dan berikutnya bulan November tahun 2025 ini. Nah, karena bulan April sudah berlalu, maka kita sedang menyiapkan proses redistribusi guru non-ASN ke sekolah yang dikelola oleh masyarakat untuk dilaksanakan di bulan November, dan ini memerlukan persiapan-persiapan terkait dengan pendataan guru, keterlibatan Pemda, dan pada saat ini sebentar lagi kelulusan P3K itu akan mendapatkan kepastian. Seperti untuk tahun ini ada 136.162 lagi P3K yang akan masuk ke sekolah-sekolah, dan ini akan menjadikan pertimbangan terkait dengan redistribusi kembali. Jadi kami akan menyiapkan sebaik mungkin untuk meredistribusi guru ASN baik PNS maupun P3K untuk di sekolah swasta di bulan November yang akan datang dengan berbagai persiapan yang terkait, karena tidak hanya melibatkan dalam hal ini Kemendikbudristek, yang Dijen GTK Kemendikbudristek hanya menghitung kebutuhan gurunya di setiap satuan pendidikan, namun peran yang paling penting adalah dari pemerintah daerah setempat ketika dia mengajukan atau sekolah yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri mengajukan kebutuhan gurunya dan kemudian divalidasi oleh tim pertimbangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Saat ini kami bersama tim mendampingi satuan-satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan pemerintah seperti BKN dan Kemenpan terkait dengan hal ini. Nah, terima kasih. Demikian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa 1 kali Bu. Izin Ketua. Masalah guru. Saya nanya sebentar. Saya butuh pernyataan. Apakah Indonesia masih kurang guru, Bu? Jawab, Bu. Kalau secara jumlah itu rasio guru sudah memenuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah redistribusi guru yang belum merata.
Jadi rasionya 1:16, 1:17 gitu secara ketentuan itu sudah memenuhi. Namun redistribusi guru atau peletakan guru itu belum merata dengan baik. Boleh sebentar ya. Saya cuma ingin menyampaikan, Bu. Ini masalah ada salah satu kabupaten, jumlah guru di sana sudah terlalu besar. Sudah terlalu banyak maksudnya. Yang saya tahu misalnya SD boleh baiknya itu 1:20. Ada terjadi sudah 1:8. SMP-nya satu mungkin berbanding 32 guru dan murid. Di sana menjadi 1:9. Artinya boleh katakan kelebihan guru. Bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kemudian apa yang terjadi akibat daripada banyaknya guru, akhirnya terjadi pertengkaran antara guru dan guru karena mereka mau untuk memenuhi sertifikasinya. Sedangkan sangat sulit didapatkan sertifikasi karena mungkin aturannya kalau nggak salah 20 jambu ya per minggu. Jadi 3 guru ini yang mungkin bisa dapatkan 2 sertifikasi akhirnya nggak ada yang bisa dapat. Saling berebutan karena tidak memenuhi persyaratan itu. Nah, yang herannya itu bukan menyalahkan ya, cuma mau cari solusi. Nah, bagaimana solusi dengan itu? Karena sekarang sudah terjadi pertengkaran antara guru dan guru karena ingin mengajar untuk mendapatkan sertifikasi karena kelebihan. Pertanyaannya kenapa bisa lebih? Di sisi lain masih banyak tempat-tempat yang kekurangan guru. Dan bagaimana menyelesaikan itu? Ini sekedar informasi bahwa terjadi pada salah satu kabupaten. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin singkat Bu Nunu. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya seleksi ASN P3K ini adalah bagian dari redistribusi guru. Jadi proses redistribusi ini dilakukan dengan P3K ini. Namun pada kenyataannya setelah guru-guru itu ditempatkan di sekolah-sekolah yang seharusnya membutuhkan, kemudian gelombang untuk kembali ke sekolah asal itu terjadi. Dan ini dalam hal ini dengan ketentuan perundangan yang sekarang, peran pemerintah daerah di mana pemindahan guru di SD SMP itu ada di pemerintah daerah, SMA itu ada di kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian dalam hal ini pemerintah pusat tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengatur, maka kita tidak bisa mengintervensi mereka kembali ke sekolah asalnya kembali. Dan kami sangat menyadari bahwa saat ini program Kemendikbudrismen adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini menjadi tidak akan bisa efektif jika kembali ke sekolah asal ini akan disetujui begitu saja. Dan sebentar lagi ada demo Pak terkait dengan kembalikan kami sekolah asal. Padahal dipindahkan ke mereka ke sekolah-sekolah itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah di daerah itu yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan demikian maka beban mereka mengajar mereka untuk mendapatkan sertifikasi bisa terpenuhi. Inilah permasalahan yang sangat mendasar terkait dengan redistribusi guru. Tadi saya sampaikan terkait rasio itu adalah rasio secara nasional, Pak. Jadi kalau secara nasional itu rasionya sudah nampak bagus. Namun ketika kita soroti ke setiap daerah, bahkan ke setiap satuan pendidikan, itu yang terjadi. Itulah maka perlu sekali untuk melakukan redistribusi guru ini agar yang tadi Bapak sampaikan masalah-masalah yang muncul karena rebutan itu bisa diatasi. Terima kasih. Ya, nanti mungkin kita ada siap pendalaman soal guru. Bu Ketua. Kita selesaikan dulu ya. Gimana Pak Dedi? Soal guru juga. Aja ya soal guru. Pak Menteri, Bu Dirjen, dulu sudah sepakat bahwa P3K ditugaskan dan dikembalikan ke sekolah asal. Kasihan Bu. Terutama sekolah-sekolah swasta yang membesarkan guru itu. Dari mulai mereka hanya SPG, lalu S1 dibiayai oleh yayasan. Dari S1 ke S2 disubsidi dan dibiayai oleh yayasan. Lalu setelah besar diambil. Dulu sudah sepakat, tapi di lapangan pelaksanaannya belum terjadi. Ini yang kasihan ini sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya banyak. Seperti Muhammadiyah dan NU. Kasihan Bu, Jangan begitu dong. Makasih ya Bu ya. Makasih Pak Menteri. Maaf Bu, sedikit penasaran, maaf Bu. Ini satu kabupaten yang kelebihan guru. Ada kemungkinan nggak yang kelebihan ini dari kabupaten pindahkan ke kabupaten lain supaya bisa terisi tempat lain? Ada kemungkinan nggak dilakukan itu? Baik. Terima kasih izin Bu Pimpinan. Pak Menteri izin sebentar. Silakan Pak. Sekalian. Pak Menteri, Ibu yang tadi yang menjamin guru rasionya sudah terpenuhi, saya pikir saya tetap tidak percaya dengan pernyataan Ibu. Kita masih kurang guru. Karena kenyataannya ada satu PNS
Dan semuanya honorer sisanya. Kita itu kurang guru, Bu. Jadi begini aja, kok begini aja. Saya serasa rapat di Ormas, lupa saya kalau ini DPR. Jadi untuk guru ini memang kita ada solusi yang memang harus dari hulunya, yaitu di Undang-Undang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah, Pak. Jadi selama ini penyelenggaraan pendidikan di tingkat mulai dari prasekolah sampai SMP itu ada di pemerintah daerah. Itu all in, Pak, baik gurunya, kemudian sarana prasarananya. Ya Pak maksudnya. Ya, jadi keseluruhannya itu di situ. Termasuk tadi Pak, kewenangan memindahkan guru, menugaskan guru itu sesuai dengan jenjangnya itu ada pada pemerintah daerah. Kemudian untuk pemerintah provinsi punya kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Jadi kalau memindahkan guru antar daerah itu dimungkinkan untuk jenjang yang sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Itu untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Tapi pindahnya tetap di level itu, tidak bisa ke SMK jadi guru SMP, tidak bisa. Sehingga memang saya ingin menyampaikan bahwa solusi ini memang harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di dalam perumusan Undang-Undang Sisdiknas, Prof. Atip, Ya. mungkin pertimbangkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi bagian juga dari kodifikasi kalau begitu.